Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Aku melihat Pangelet dan Singanubuk di balik gundukan batu. Mereka pasti menuju kemari. Tapi aku tidak gentar. Biar mereka datang untuk menangkap Jayakusuma. Akan kusambut dengan ilmu mantram sakti pemberian Paman Kebo Talutak. Mereka pasti akan mampus dua-duanya. Mau lari kemana kau anak setan? Lebih baik kau menyerah Jayakusuma, atau kami akan membunuhmu. Kalian memang pembunuh-pembunuh yang licik. Jangan sombong Pangeran Busuk. Kalau kau bisa membunuh Celeng Goteng, bukan berarti kau murid yang terpandai. Buktinya, mukamu sampai rusak. Dan sekarang kau akan kami buat lebih rusak lagi. Sebelum akhirnya akan kami binasakan. Ayo Singanubuk. Ya. Anak ini telah membuat susah kita berdua. Ya. Maka sekarang kita berdualah yang harus menghajarnya. Kita puaskan dulu tangan dan kaki kita untuk menghajarnya. Baik. Jangan langsung kita binasakan. Terlalu enak buat dirinya. Benar. Kalau perlu, kita patahkan dulu tulang belulangnya. Atau kita bikin cedera anggota badannya. Ya. Baru setelah puas, kita habisi nyawanya. Kalian memang biadab. Manusia berhati binatang. Pembunuh curang. Kau bisa menuduh kami curang. Bukankah Paman Kebo Perutung telah kalian bunuh dengan kecurangan pula? Kurang ajar, mulutmu terlalu lancang, Ayo Singanubuk, tunggu apa lagi? Ayo, Bangunlah kalau kau masih mampu bangun, Pangeran. Bukankah kau merasa dirimu perkasa? Karena telah mampu membunuh Celeng Goteng. Iya. Ayo. Kalau kau mau membunuh aku, bunuhlah sekarang juga, Pangelet. Membunuhmu adalah perkara gampang. Iya. Segampang membalikkan telapak tanganku sendiri. Tidak. Kau tidak akan kubunuh dulu. Kau akan kusiksa supaya hatiku puas. Iya. Ayo Singanubuk. Ya. Ganti kau yang memukul. Biar tanganku istirahat sebentar. Ayo. Bangun Jayakusuma.
Tunjukkan kekuasaanmu sebagai seorang anak raja. Sepertinya dia pingsan, Kakang. Kalau pingsan, kita tunggu sampai dia sadar kembali. Ya. Pangeran Jayakusuma tertelungkup di atas semak. Tapi sebenarnya dia tidak pingsan. Dia hanya menahan rasa sakit akibat pukulan dan tendangan dua orang gurunya. Sementara itu, diam-diam dia mulai membaca kalimat-kalimat mantram sakti dalam hati. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di atas permukaan tubuhku. Terlalu lama kita menunggu. Ya. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura saja. Ayo Singanubuk. Ya. Kita habisi saja sekarang. Kau hantam dari sebelah sana dan aku dari sini. Baik, Kakang. Mampus kau, Jayakusuma. Ya. Hebat sekali akibat yang ditimbulkan benturan itu. Pangeran Jayakusuma terpental sejauh 5 batang tombak ke belakang. Demikian pula Pangelet dan Singanubuk. Mereka jatuh bergulingan di atas daun-daun ilalang. Ilmu mantra saktiku tidak mempan. Kalau begitu, aku harus lari. Kalau tidak, mereka tentu akan bisa membinasakan aku. Hei! Jangan lari kau! Kurang ajar. Dia kabur. Rupanya dia mempunyai ilmu simpanan. Ilmu setan. Pantas kalau celeng goteng bisa dirubuhkan. Pukulannya dahsyat sekali. Dadaku terasa sesak. Tulang igaku juga terasa nyeri, Kakang. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Harus dengan siasat. Kalau kita sampai tidak bisa menangkapnya, celaka, Kakang. Dia tahu apa yang kita lakukan terhadap Kebo Prutung. Gusti Rangga Permana pasti akan mengusutnya. Persetan dengan Rangga Permana. Kita tidak punya urusan dengan Rangga Permana, tapi dengan Jayakusuma. Ayo Singanubuk, mumpung dia belum terlalu jauh, jangan sampai kita kehilangan jejak. Ya. Pokoknya begitu ketemu, langsung saja kita serang bersama-sama. Sampai mampus. Baik, Kakang. Paman Kebo Talutak. Paman. Pamanmu di sini, Pangeran. Ada apa? Kok wajah Pangeran sampai luka-luka begini? Siapa yang berani melukai Pangeran? Katakan siapa orangnya. Biar aku bikin rempeyek dia. Paman harus segera meninggalkan tempat ini. Kenapa? Apakah ada yang membutuhkan Pangeran? Pangelet dan Singanubuk mengejar-ngejar aku. Pasti mereka akan sampai ke sini. Aku telah menggunakan ilmu mantra sakti, tapi tidak mempan, Paman. Tidak mempan? Iya, Paman. Waktu mereka berdua memukul bersama-sama, aku mengerahkan tenaga sakti seperti yang Paman ajarkan. Kami bertiga terpental jatuh, tapi mereka berdua serentak bangun kembali. Aku lalu kabur menuju kemari. Kalau begitu, mereka pun tentu mempunyai simpanan tenaga sakti. Iya, memang. Dalam hal mengerahkan tenaga sakti, tergantung dari kekuatan masing-masing orangnya. Kalau orang itu berkelahi hanya mengandalkan tenaga lahir, tanpa disertai tenaga batin, begitu terkena hantaman ilmu mantram sakti, tentu akan roboh seketika. Benar, Paman. Seperti yang dialami temanku yang bernama Celeng Goteng. Begitu dia menyerang, langsung kusambut dengan hantaman tenaga sakti. Dan dia roboh, mati seketika.
Jadi ilmu mantram sakti yang Paman berikan sudah meminta korban ya? Benar, Paman. Aku terpaksa menggunakannya karena dia terus-menerus menendang dan memukuli aku. Telingaku menangkap langkah-langkah kaki. Ada 2 orang dan agaknya mereka berlari-lari ke arah sini. Lalu, bagaimana aku, Paman? Pangeran segera pergi dari sini. Di samping gua ini ada jalan setapak menuju hutan belantara. Di sebelah barat sana. Cepatlah, Pangeran. Mereka sudah dekat. Biarlah mereka untuk sementara berhadapan dengan Paman. Baik, Paman. Lihat, Kang. Ada orang di gua ini. Siapa kau? Ada apa tuan-tuan datang ke pondok saya? Adakah yang bisa saya bantu? Kami mencari seorang pemuda. Tadi kami lihat dia berlari ke arah sini. Apakah kau tidak melihatnya? Wah, sayang sekali. Saya tidak melihatnya. Harap tuan-tuan jangan kecewa. Kau jangan bohong. Masa kau tidak melihat seseorang yang lewat di depan hidungmu? Iya, terserah tuan-tuan kalau tidak percaya. Sebaiknya kita geledah saja, Kakang. Siapa tahu Jaya Kusuma itu disembunyikan di dalam sana. Tunggu tuan-tuan. Saya tidak memperbolehkan tuan-tuan berlaku seenaknya di sini. Goa ini tempat tinggalku. Tuan-tuan harus sopan selama masih berada di dalam pondokku ini. Persetan. Minggir. Ini rumahku. Tempat tinggalku. Kalianlah yang harus segera minggat dari sini. Kurang ajar, mengganggu pekerjaan orang saja kau ini. Ayo Singandu, ya. Kita bereskan dulu orang sinting ini. Ya. Pangelet dan Singanuwuk merasa heran melihat kelincahan lawan yang belum dikenalnya itu. Memang kemampuan mereka 2 tingkat di bawah Kebo Talutak. Karena itu walaupun mereka menyerang bersama-sama, Kebo Talutak sepertinya dengan mudah menghadangnya. Tangannya menepis ke kiri ataupun kanan. Sekali waktu menepak tengkuk atau menyodok lutut membuat lawannya mengadu kesakitan. Kebo Talutak memang tidak sungguh-sungguh mau bertempur. Setelah dirasa cukup memberikan kesempatan Pangeran Jayakusuma kabur sejauh-jauhnya, dia pun lantas melompat mundur. Cukup sekian saja pertemuan kita, tuan-tuan. Dan tolong sampaikan salamku untuk Gustimu Rangga Permana. Kalau dia bertanya siapa namaku, jawab saja Kebo Talutak. Dia Kebo Talutak, Kakang. Dialah yang dicari-cari Gusti Rangga Permana. Biar saja dia Kebo Talutak. Kita tidak punya urusan sama dia. Lebih baik kita teruskan mencari Jaya Kusuma. Kakang, ada jalan setapak di sebelah gua ini, Kakang. Ya. Kemana lagi aku harus lari? Jalan setapak ini ternyata cuma sampai di sini. Seharusnya aku mengambil jalan ke sebelah kanan, bukan terus. Wah, di depanku ada jurang menganga lebar sekali. Nah, betul dugaanku. Pangelet dan Singanuwuk pasti menyusul kemari. Itu mereka datang. Oh, bagaimana ini? Kemana lagi aku harus lari? Nah, Jaya Kusuma, sampai disinilah batas hidupmu. Kau tak bakal lolos lagi dari tanganku. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Pangelet? Jadi kau masih keras kepala, mau melawan kami? Kau merasa punya simpanan ilmu setan, lalu merasa bisa mengalahkan kami? Aku tahu. Aku tak mungkin mengalahkan kalian. Tapi aku tak sudi menyerah di tangan kalian. Hei, lebih baik kau menyerah. Kami tidak akan menyakitimu lagi, tapi langsung akan membunuhmu. Jaya Kusuma, sebutlah nama leluhurmu. Tengadahlah ke angkasa
untuk yang terakhir kalinya sebelum... Gila, anak itu benar-benar gila. Rupanya selama ini kita mengejar-ngejar anak gila. Oh, dia memang pangeran gila. Semua pangeran gila. Hah, tubuhnya pasti hancur berkeping-keping. Lihat saja, jurang itu sampai tidak kelihatan dasarnya saking dalamnya. Oh, aku belum puas. Belum puas bagaimana, Kakang? Pedangku ini tidak jadi basah oleh cipratan darahnya. Aku belum puas. Sudahlah, Kakang. Lebih baik sekarang kita kembali ke Jabon Garut. Kita laporkan saja pada Gusti Rangga Permana bahwa... Tidak. Aku tidak mau kembali dulu. Jaya Kusuma jelas sudah mati. Oh, belum tentu. Belum tentu bagaimana, Kakang? Apa tubuhnya terbuat dari lempengan baja? Lihat saja jurang itu, bukan main dalamnya. Dasarnya pun tidak nampak dari sini. Hanya seperti selembar kain hitam yang dipentang dari utara ke selatan. Dia pasti sudah mati, Kakang. Mungkin mayatnya pun sudah remuk, tak bisa dikenali lagi. Aku belum puas, Singanuwo. Aku belum puas sebelum melihat bangkai Jaya Kusuma. Lalu, kalau belum puas lalu bagaimana? Kita turun untuk melihatnya? Ya, kita turun untuk melihatnya. Gila. Mau lewat mana, Kakang? Kita ambil jalan memutar. Wah, jauh sekali. Belum tentu 1 hari penuh kita akan sampai di bawah sana. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau mau ikut atau tidak, Singanuwo? Aku kan hanya ingin menyarankan. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang berat, tapi tidak ada hasilnya. Terima kasih atas saranmu. Sekarang kita berangkat. Di manakah aku ini? Ya, rupanya Angger sudah siuman. Syukurlah. Aduh. Sakit semua tulang belulangku. Aduh. Angger jangan terlalu bebas bergerak dulu. Angger perlu istirahat cukup lama. Jadi aku masih hidup? Aku belum mati? Ya, tentu saja Angger masih hidup. Bahkan tidak lama lagi akan pulih seperti sedia kala. Tapi syaratnya Angger harus benar-benar istirahat. Siapakah Paman? Dan di manakah aku sekarang ini? Nama saya Raganata. Sekarang ini Angger berada di pondok saya, di tepi hutan Wanapaya. Jadi Paman Raganata lah yang telah menolong saya? Oh, bukan. Saya hanyalah perantara saja. Angger selamat berkat uluran tangan sang penolong. Iya, saya ingat. Waktu itu saya merasa terjepit. Mereka mau membunuh saya. Lalu saya nekat terjun ke jurang yang sangat dalam. Saya masih ingat waktu tubuh saya melayang turun dengan derasnya. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Sang pemberi hidup masih melindungi Angger. Tubuh Angger tidak jatuh membentur batu-batuan, melainkan jatuh ke pinggir sebuah rawa. Tubuh Angger terbenam ke dalam rawa sampai sebatas leher. Bagaimana Paman bisa menemukan saya? Waktu itu saya sedang mencari kayu bakar. Saya lalu menghampiri Angger, menarik dan membawa pulang ke pondok saya ini. Kepala saya sakit sekali. Arah jatuhnya di sebelah sana, Kakang. Tidak, di sebelah sini. Aku tahu pasti. Rupanya daerah ini rawa-rawa. Karena itu aku semakin penasaran. Mana ada manusia lewat daerah ini? Hanya binatang buas dan jin yang berkeliaran di sekitar lembah rawa ini. Diam kau, Singanuwo. Lihat. Ada tapak-tapak kaki. Kau berkata di lembah rawa ini tidak ada orang. Tapi aku yakin ada orang. Ayo kita cari lagi. Kita ikuti saja tapak kaki ini. Bagus. Kalau Angger sudah mau makan, saya yakin sebentar lagi sembuh. Luka-luka Angger sebenarnya tidak begitu parah.
Angger hanya terlalu lelah. Memang, Paman. Aku terlalu lelah. Iya. Banyak peristiwa pahit yang harus kualami akhir-akhir ini. Kadangkala aku menjadi putus asa dan bertanya, mengapa hidup satu kali harus dirundung bencana? Putus asa itu jelas tidak baik, Nger. Ya? Bagaimanapun juga, kita harus mengucap syukur atas karunia yang maha kuasa. Semua ini berlangsung menurut kehendaknya. Kita hanya sekedar ngelakoni, sekedar menjalankan saja. Apakah di dekat sini ada air, Paman? Angger Jayakusuma mau apa? Badanku bau apek, Paman. Sudah beberapa hari aku tidak mandi. Di belakang ada pancuran kecil. Airnya cukup jernih. Apakah Angger sudah kuat berjalan sendiri? Kuat, Paman. Baiklah, Angger mandi dulu. Ya. Angger sudah kelihatan lebih segar. Wajah Angger sudah merah kembali. Iya. Saya merasa lebih sehat sekarang ini. Rasa nyeri di punggung saya sudah jauh berkurang. Tapi saya kadangkala masih khawatir, Paman. Jangan-jangan mereka bisa menemukan jejak saya. Dan kalau ini terjadi, tentu akan membuat Paman Raganata kesulitan. Maksud Angger, Singanuwu dan Pangelet seperti yang Angger ceritakan itu? Iya. Siapa tahu mereka masih penasaran. Mereka tidak segera kembali ke perguruan Jabon Garut, melainkan turun menyusuri dasar jurang ini. Biar saja, Angger, biar. Kalau sampai mereka berani membuat onar di pondokku ini, akan ku cewer telinganya. Mereka orang-orang sakti, Paman. Mereka tidak mempan kena pukulan mantram sakti. Orang sakti perbuatannya tidak akan seperti itu, Nger. Apa benar begitu, Paman? Apakah orang sakti itu selalu baik budi pekertinya? Biasanya begitu, Nger. Ya, kalau ada orang bisa sedikit ilmu ini atau ilmu itu, lalu perbuatannya kotor dan keji, ya namanya bukan orang sakti. Barangkali 1/4 atau 1/10 sakti. Angger Jayakusuma, orang sakti itu tidak mudah dikenali. Namun begitu bukan berarti tidak punya ciri-ciri yang khusus. Kadangkala dia seperti orang biasa saja. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar, tak ada sedikit pun noda atau kotoran menempel di permukaan wajahnya. Singanuwuk. Singanuwuk. Bangun. Cepat bangun. Aku sudah menemukan apa yang kita cari. Bangun. Apa, Kakang? Apa? Mengapa kau jadi pemalas, Singanuwuk? Aku masih lelah, Kakang. Lelah dan ngantuk. Semalam hampir tak bisa tidur. Nyamuknya bukan main. Aku menemukan bekas orang terperosok ke dalam lumpur rawa. Di sana. Apakah bukan bekas binatang buas, Kakang? Aku bukan orang bodoh, Singanuwuk. Jelas bekas itu bekas manusia, bukan binatang. Dan di sekitarnya banyak sekali tapak kaki. Kukira dugaanku benar. Pasti telah ada orang yang menolong Jayakusuma lolos dari cengkeraman maut. Kalau begitu harus kita cari, Kakang. Sampai ketemu. Mungkin di atas sana ada rumah yang dihuni oleh manusia. Ya, mungkin sekali. Karena itu, ayo, cepat bangun. Kita ikuti saja tapak kaki itu. Pagi itu, Jayakusuma merasa segar kembali setelah malam harinya tidur pulas. Berkat ramuan obat luar dan obat dalam yang diberikan Ki Raganata, tubuhnya telah pulih seperti sedia kala. Hanya bekas-bekas lukanya saja yang masih nampak di sekitar mulut dan keningnya. Tapi rasa nyeri yang membalut tubuhnya sudah hampir hilang. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan pergi ke sungai kecil di belakang pondok untuk mengambil air. Pada saat itulah, 2 sosok manusia muncul dari rimbunan semak belukar. Masih hidup juga rupanya kau, Jayakusuma. Rupanya kau masih penasaran, Pangeran. Iya, seperti yang kau lihat, aku masih segar bugar.
Ya, sampai saat ini Dewa Keberuntungan masih senantiasa berada di pihakmu, Jayakusuma. Tapi sebentar lagi kau pasti akan binasa di tanganku. Kau siap, Singanuwok? Apalagi yang harus kita tunggu, Kakang? Anak setan itu telah membuat susah kita berdua. Buat apa kita biarkan hidup lebih lama lagi? Sekarang kau tak mungkin lolos lagi, Jayakusuma. Masih juga kau bisa memperpanjang umurmu, Jayakusuma. Ada apa ini, ya? Siapa tuan-tuan ini? Dan mengapa mau membunuh Angger Jayakusuma? Apa salahnya? Jangan turut campur urusan kami. Ini adalah persoalan antara guru dan murid. Guru dan murid? Iya, dia muridku. Bukan, dia bukan guruku. Aku tak sudi mempunyai guru seperti Demit begitu. Wah. Bagaimana ini, ya? Sebenarnya persoalannya apa? Dia sudah membunuh muridku yang bernama Celeng Goteng. Masa dia begitu kejam? Kalau tidak ada sebab-sebab yang kuat, mana mungkin dia membunuh orang, Bukan begitu, Angger Jayakusuma? Benar, Paman. Memang sebenarnya mereka inilah yang mengatur. Mereka juga yang telah menyingkirkan Paman Kebo Prutung karena takut terbongkar niat busuknya. Kurang ajar. Hei, setan belang, tua bangka, minggir. Jangan ganggu kami. Loh. Tiba-tiba saya dituduh mengganggu? Justru tuan-tuanlah yang mengganggu ketenangan hidup saya di lembah ini. Kau mau minggir atau tidak? Oh, saya tahu. Rupanya tuan-tuan mau berlatih main pedang. Ya, baiklah. Saya tidak keberatan menemani tuan-tuan berlatih. Kami tidak perlu kamu. Kami perlu dia, Jayakusuma. Jangan. Kasihan anak muda ini. Dia masih terlalu lelah. Baru saja badannya segar kembali. Sebaiknya saya saja yang menemani tuan-tuan latihan pedang. Tapi sayang sekali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.